pertanyaan pola asuh ya. Jadi kalau saya mengingat kembali ya ayah sama umi dulu. Ayah saya itu memang orang yang sangat disiplin. Jadi beliau itu selama puluhan tahun itu melakukan hal-hal secara sangat disiplin dari sisi waktunya. Makan jam berapa, bangun pagi jam berapa, apa yang dilakukan setelah sholat subuh, kemudian juga antara maghrib dan isya itu sudah tidak ada negosiasi lagi ya. Harus kita berada di musola, di rumah tempat sholat itu, dan sepenuhnya mengaji itu dalam keadaan apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai Haji Nurkholis Misbah yang saya hormati. Alhamdulillah. Sehat-sehat Pak Kiai. Alhamdulillah. Jenengan gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih rawuh di pesantren modern Al-Amanah. Sama-sama. Kesyukuran, kebahagiaan juga bersama-sama keluarga besar Al-Amanah. Sekaligus mohon maaf barangkali kami tidak bisa memberikan hormat yang layak. Enggak. lebih dari seharusnya. Ya, ini pemirsa kita ini santri, wali santri dan wali Islam, maka panggilannya tidak guys, tapi santri, wali santri dan pemirsa. Kalau biasanya pemirsanya umum biasanya hai guys. Saya juga ngerti apa arti guys. Ada beberapa yang saya tanya. Yang pertama, prestasi yang demikian gemilang, sehingga bukan hanya masyarakat Lombok yang mengagumi, yang melihat itu, tapi saya pikir masyarakat di seluruh Indonesia juga sedang melihat prestasi yang demikian gemilang. Kan tidak ujuk-ujuk, mesti ada nasabnya, mesti ada proses perjalanannya. Yang ingin saya tanyakan yang pertama, bagaimana pola asuh ayah dan bunda dulu sampai panjenengan memiliki spirit yang luar biasa. Konon sekolah di Al-Azhar itu kalau S1 mungkin tidak seberapa sulit, tapi kalau S2, S3 katanya sangat sulit, dan itu membutuhkan otot ganda, saraf ganda untuk bisa menyelesaikan S3. Dan beliau panjenengan S3 dalam summa cum laude, ini yang luar biasa. Yang kedua adalah bagaimana sejarah pendidikan panjenengan. Yang ketiga, aktivitas sosial politik tentu saja. Ya, yang pertama dulu, pola asuh bapak dan ibu dulu seperti apa ini? Ya, terima kasih Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'du. Para santri ananda semua yang saya cintai, saya banggakan, para wali santri yang saya muliakan, dan pemirsa kaum muslimin dimanapun berada yang menyaksikan ya tayangan ini yang insyaallah berkah. Pertama, tentu terima kasih Pak Kiai atas penerimaan, atas undangan, atas semua jamuannya ya, termasuk sarapan dan makan siang yang lezat tadi. Alhamdulillah. Dan yang paling saya senang dan syukur adalah menyaksikan para santri Al-Amanah yang telah menuntaskan ya 30 juz hafalan Al-Quran. Ini menurut saya, sebelum saya menjawab Pak Kiai tadi ya, ini menurut saya sesungguhnya bukti ya Pak Kiai bahwa Al-Quran itu tidak memberatkan, tapi Al-Quran itu justru melapangkan. Buktinya adalah para hufaz kita ya,
Ananda kita tadi juga termasuk adalah orang-orang atau anak-anak yang cukup berprestasi di sekolah formalnya. Artinya menghafal Al-Quran itu ternyata tidak menyebabkan belajar ilmu-ilmu lain itu terganggu. Ini satu hal yang menurut saya perlu digarisbawahi, karena di beberapa tempat itu para hafizah itu kan memang dia belajar di ma'had tahfiz. Tapi kalau ini kan sekolah formal, tapi kemudian ada program santri tahfiz entrepreneur Betul. yang alhamdulillah cukup berhasil selama 4 tahun ini. Saya menyampaikan tahniah Pak Kiai, dan saya berharap ini bisa ditiru, bisa diteladani, bisa diikuti oleh siapapun yang merasa punya visi yang sama, ya, membangun masa depan Indonesia dan umat yang lebih baik berbasis pada sumber daya insani. Ya. Itu yang ingin saya sampaikan dan saya apresiasi. Nah, tentang pertanyaan pola asuh, ya, jadi kalau saya mengingat kembali, ya, ayah sama umi dulu. Ayah saya itu memang orang yang sangat disiplin. Jadi beliau itu selama puluhan tahun itu melakukan hal-hal secara sangat disiplin dari sisi waktunya. Makan jam berapa, bangun pagi jam berapa, apa yang dilakukan setelah sholat subuh, kemudian juga antara maghrib dan isya itu sudah tidak ada negosiasi lagi, ya. Harus kita berada di musola, di rumah tempat sholat itu, dan sepenuhnya mengaji, itu dalam keadaan apapun. Jadi dan musolanya sendiri atau musola masyarakat? Di rumah. Oh, di rumah. Di rumah, ya. Jadi tidak ada alasan apapun gitu untuk bisa absen dari itu. Jadi yang menurut saya sih yang sangat berkesan, yang pertama adalah kedisiplinan, ya, dari orang tua. Yang kedua, memang ayah dan umi itu, bapak dan umi itu sangat kuat menanamkan cinta ilmu. Jadi ayah itu kebetulan dulu birokrat yang termasuk paling senior di pemerintahan provinsi, tapi memang tidak pernah mengenalkan hal-hal yang sifatnya materi kepada kami. Ya, kalau misalnya beliau ingin berorientasi materi mungkin tidak susah untuk beliau, ya, tapi beliau tidak gitu. Dan itu terbukti juga, ya, setelah beliau wafat, ya, tidak ada warisan macam-macam kepada kami gitu, cuman rumah aja gitu, yang ditempati gitu. Jadi cinta pada ilmu itu yang saya dapatkan, ya, dari ayah dan umi. Bapak ayah wafat jenengan di usia? Ayah wafat itu 6 tahun yang lalu. Oh, baru. Usia 88 tahun. Oh, ketika anak-anak sudah selesai, ya? Sudah selesai. Saya pada waktu itu kebetulan masa perkhidmatan kedua sebagai gubernur. Jadi periode kedua. Jadi beliau menyaksikan, alhamdulillah, dan itu saya syukuri anak-anaknya bisa tumbuh kembang dengan baik. Jadi itu yang kedua, cinta pada ilmu. Yang ketiga, memang memberikan teladan di dalam istiqomah beribadah. Jadi ayah dan umi itu untuk subuh, maghrib, isya, ya, itu tidak boleh tidak, ya, harus berjamaah bersama. Semua tanpa kecuali. Nah, zuhur asar itu kan bapak masih di kantor, ya, umi juga masih ngajar. Jadi saya sholat sama adik-adik, sama kakak di rumah. Tapi kalau subuh, maghrib, isya itu harus dan tetap. Kemudian mulazamah beliau untuk setiap malam itu membaca surah Yasin bersama-sama dengan kami setelah maghrib. Jadi
ya dalam keadaan beliau banyak sekali kesibukan, tapi konsisten, dan itu dilakukan berpuluh-puluh tahun. Ya. Tidak ada putusnya dalam keadaan apapun. Jadi itu yang saya dapatkan 3 hal ya. Ya, pertama disiplin, kemudian kedua cinta pada ilmu, dan yang ketiga itu mulazamah pada, ya kalau punya wirid walaupun nggak banyak tapi tetap gitu. Jadi konsistensi. Jadi sedikit tidak itu mewarnai Pak Kiai ya, dan mempengaruhi saya ketika tumbuh gitu, dan ya saya berusaha membawa itu sampai sekarang. Jadi menjadi semacam fondasi bagi perjalanan selanjutnya ya. Terus kemudian pendidikan sampai di Al-Azhar tentu. Saya SD dulu, saya dulu SD-nya dasarnya itu bukan di pesantren. Jadi walaupun kakek Al-Maghfurlah kan membangun pesantren besar, tapi pilihan dari orang tua itu SD dulu gitu. Mungkin hikmahnya supaya bisa punya pengalaman pembanding juga gitu. SD dulu, kemudian setelah itu baru kemudian saya muallimin di Pancor, di Darun Nahdlatain. Saya muallimin itu 5 tahun, lalu saya ma'had 1 tahun. Setelah itu langsung ke Kairo. Ke Kairo 91, selesai 95, lalu selesai master 2000. Lalu saya sempat vakum penulisan saya karena tahun 2004 saya DPR RI, 2008 saya diberi amanah sebagai gubernur. Nah, tapi saat itu saya sadar gitu bahwa kan saya sempat gini Pak Kiai, saya sempat hampir berhenti untuk S3. Ya, karena kan Al-Azhar seperti itu kan. Sedangkan saya kan gubernur. Jadi saya bolak-balik sekuat apapun saya kan nggak sanggup juga. Tapi ada satu hal Pak Kiai yang membuat saya pada waktu itu memaksa diri saya untuk menyelesaikan S3. Saya tidak ingin Pak Kiai kelak anak-anak saya mengatakan, ternyata Bapak putus belajarnya gara-gara politik. Bapak ternyata karena jadi pejabat nggak tuntas tolabul ilmnya. Hanya itu Pak Kiai yang membuat saya pasang azimah ya, pasang niat dan komitmen saya harus selesai. Dan ya ternyata bisa, alhamdulillah. Saya selesai 2010, doktor saya alhamdulillah dengan martabah syaraf al-ula yang imtiaz ya. Martabat syaraf ula dengan ma'at tausiyah bit tab'i wat tadawul bainal jami'. Jadi direkomendasikan untuk dicetak dan dikirim, dipertukarkan antar universitas. Ya alhamdulillah. Jadi menurut saya juga pelajarannya dari perjalanan pendidikan saya khususnya S3 Pak Kiai adalah bahwa persepsi ya politik atau aktivitas sosial itu tidak bisa berjalan beriringan dengan aktivitas akademik. Itu ternyata tidak benar juga. Jadi tergantung kemampuan kita memanage waktu dan komitmen gitu untuk kita menuntas. Untuk kita sendiri.